Sobat Small and Smart, dimanapun Anda berada, episode kali ini akan menampilkan seorang sosok pensiunan yang inspiratif. Inilah dia, sosok Haji Klimin. Siapa Haji Klimin itu? Dengan cara yang sama seperti yang beliau sering lakukan, membuat kepanjangan nama dari seseorang, dan kali ini adalah kepanjangan dari Klimin. K. Kisaran, sebuah kota yang sangat indah. L. Lihatlah, ada sosok great heroes yang banyak hobinya. I. Indahnya goresan karya puisinya, koleksi batu cincinnya, hingga koleksi uang kunonya. M. Mari kita support niat untuk menjual koleksi uang kunonya. I. Itulah Haji Klimin, 71 tahun yang tetap bersemangat muda. N. Nontonlah kisah hidupnya, membuat kita semangat untuk berkarya. Sobat Small and Smart, mari kita saksikan episode berikut. Saya pernah lihat itu Pak yang 1796 Ya. itu pernah diposting dengan harga 1,5 M. Wah, luar biasa. Itu tadi yang uang Amerika tadi, Pak? Ya, jadi saya bilang jangan kan 1,5 M. Kalau 1 M saja semua saya yang seberat 7 kilo ini saya kasih semua. Oke. Karena iklim ini luar biasa. Iya. Seorang demokrat, ya, aktivis di masjid yang luar biasa, kemudian aktivis sosial di P2Tel, tapi juga seniman dan hobinya luar biasa banyak. Nah, salah satu seniman adalah membuat goresan pena atau puisi, pantun dan sebagainya. Dan diproduksi luar biasa, mungkin udah ratusan ya. Iya. Ini Pak Riki, ini saya tadi tertarik nih. Tahun 72, tadi Pak Klimin sampaikan sudah mulai punya hobi nih Pak, mengkoleksi batu. Ya Pak ya, batu cincin ya Pak ya? Ya, batu dan cincin. juga Ya. uang koin. Nah, kalau Pak Riki, kalau kita lihat batu ya, saya juga suka batu ya. Saya bisa masuk akal nih kalau karena keindahannya ya, filosofisnya batu itu memang lekang nih, sampai sekarang tidak lekang maksud saya, gitu ya. Banyak yang suka. Tapi kalau koin, nah ini nih koin nih Pak, ini menarik nih, karena tidak semua orang tahu indahnya koin atau uang antik ya. Nah ini boleh tahu tidak Pak, apa yang membuat Pak Klimin ini suka nih dengan uang antik nih, uang kuno? Karena begini Pak, uang koin itu kan punya keindahan sendiri. Iya. Kemudian saya merasa kalau kita mengkoleksi itu bisa melihat kita sejarah. Sejarah itu bisa kita gali lagi. Oh ini toh uang tahun sekian, ini loh uang sekian. Nah itu membuat kita menjadi tertarik. Berarti harus kita dapat, harus ini mau dapat. Jadi insya Allah seperti tadi, kemudahan dapat sama saya semuanya. Tidak sengaja datang membuat jadi banyak. Saya pun membayar ke mereka itu tidak saya saya hargai benar. Ada untuk bayar 300.000 ada. 3.000 ada, saya bayar 250.000 bayar ada. Karena saya tahu melihat dari bahannya. Kalau bahannya dari perak, saya akan mahal bayarnya. Oke. Dan sobat Small and Smart semua nih, ini saya mau menunjukkan salah satu koleksi dari Pak Klimin nih. Nah, ternyata tidak cuma koin ya Pak ya, tetapi uang kertas juga ya. Yang penting itu antik ya, kuno ya. Ya. Boleh cerita nih Pak, ini uang tahun berapa ini Pak, dan dapatnya dari mana nih Pak? Ini kebetulan saya dapat dari Tanjung Balai, ya. Ini saya dapat dari orang pengkoleksi batu cincin, dia kepingin batu saya. Itu saya punya yellow sapphire. Yellow sapphire. Waktu itu diminta dia. Nah, diminta dia, saya kasih. Saya dikasih ini gantinya ini koleksi dia sebanyak 11 lembar. Oh, ini masih mulus sekali ya Pak ya? Barter Pak, ini ya? Ini barter. Oh, di barter ya? Kalau diletak di tangan, ini uang bergulung. Nah, jadi saya pun heran ini kenapa uang ini kalau diletak di tangan dia bergulung. Uang yang paling bawah nih tahunnya tertera nih 1954. Ya. Dalam kondisi yang masih bagus ya Pak ya.
mulus ini. Ya. Ya. Nah, Iya. Di tangan tuh langsung melengkung. Nah, ini nih mungkin ya, betul ya Pak ya? Iya. Melengkung Pak, dia melengkung dia. Nah, ini melengkung ini dia uangnya. Dia bisa ini begini dia. Nah. Tidak semua uang seperti ini Pak ya? Kayaknya jenis ini Pak, yang bisa gini. Gambarnya Soekarno ya. Soekarno Ya. ya. Nah, kalau ini tahunnya lebih muda lagi dari yang sebelumnya. Ini 1964 nih, 10 tahun kemudian. Ya. Rp1.000 Pak. Inilah uang yang dipotong menjadi rupiah Pak. Sanering ya Pak ya, istilahnya ya. Zaman itu ini ya. Langsung menjadi nilai 60-an ya. Pemotongan dulu. Nah. Iya, iya. Saat inflasi besar-besaran waktu itu Pak ya, tinggi sekali. Ya. Itu salah satu uniknya tuh Pak Riki ternyata ya. Uang itu ada yang bisa bergulung, uang kuno ya, uang antik ya. Uang zaman sekarang tidak ada, susah juga nih. Nah, ini kalau tadi uang kertas nih, ini saya juga ada foto-foto dari uang koinnya nih. Nah, ini siapa tahu nih salah satu yang paling awal nih, Pak Klimin koleksi. Ini tahun 1795, 96 ya. Pak. Sama tahun 1865. 1796. 1865. Ini adalah koin Amerika. Oh. $1 Amerika. Bapak dapat dari mana nih Pak? Saya dapat ini dari Aceh Pak. Oh. Iya. Waktu zaman tsunami. Ya. Iya ya. Jadi orang-orang Aceh itu tak ngerti nilai uang ini. Saya bayar saya bayar satu koin ini hanya 350.000 Pak. Oh. Ya. Ah. Pak, di bagian atas Pak, pojok kanan atas tuh uang peso Pak ya, Filipina ya? Saya baca. Ya, ada Filipina. Ada Filipina juga Pak ya? Ada Filipina. Saya pernah lihat itu Pak yang 1796 ya. Itu pernah diposting dengan harga 1,5 M. Wah, luar biasa. Itu tadi yang uang Amerika tadi Pak? Ya. Jadi saya bilang jangan kan 1,5 M. Kalau 1 M saja semua saya yang seberat 7 kilo ini saya kasih semua. Kalau 1 M. Kan nilai bisa itu. Betul. Iya. Nah, ini ada lagi nih Pak Klimin nih. Nah, ini lebih sepertinya lebih tua lagi ya. Ini uang Sumatera Pak. Oh. Ya, zaman dulu kan ada di mana daerah punya uang. Iya. Oh. Iya, ini tulisannya Gubernur Sumatera tahunnya 1948 ya Pak ya? Ya. Bukit Tinggi tulisannya nih. Ada Sumatera Barat, ada Sumatera Utara, macam-macam Pak. Betul. Wah, luar biasa ini. Ini gimana Pak dapatnya Pak Klimin bisa? Ini dapatnya tukaran juga nih Pak. Iya. Ini ada istilah numismatik yang saya tahu bagi mereka yang suka dengan hal-hal berbau uang, terutama yang antik ya. Jadi ada pelakunya itu adalah numismatis istilahnya, yaitu orang-orang yang hobinya seperti Pak Klimin ini. Apa Pak Klimin ikut organisasi juga Pak? Perkumpulan mungkin komunitas di Indonesia? Tidak ya. Saya nggak ikut. Cuman saya pribadi aja untuk menyenangkan batin, karena saya merasa lihat itu tenang pikiran. Tapi saya yakin nih Pak Klimin walaupun tidak ikut organisasi atau perkumpulan komunitas, tapi namanya sudah dikenal nih sepertinya nih. Betul tidak Pak? Nah, ada saja yang kontak mungkin dari luar kota jauh. Pak, banyak kenal. Banyak ya. Banyak kenal. Waduh, ini bisa jadi salah satu ujung bicara orang kenal saya. Kalau kita tayang di saluran YouTube channel, nanti maka kegiatan Pak Haji Klimin untuk koleksi ini akan membooming lagi Pak. Gimana nanti kalau orang pada mencari uang kuno Pak Haji Klimin gimana nih Pak? Lepas Pak, pokoknya kita bagi-bagi. Bagi-bagi. Boleh Pak dideskripsikan uang Haji Klimin tuh misalnya koin tuh ada berapa ratus biji gitu, uang kertasnya ada berapa ratus, karena kan nggak dibawa nih, karena Pak Haji sedang di masjid nih, jadi nggak dibawa ke masjid. Nah, gimana Pak gambarannya? Berapa banyak Pak? Jumlah koinnya nggak bisa saya hitung Pak, kebetulan banyak, nggak pernah saya hitung. Nah, katanya sampai 1 koper lebih. Iya, nanti saya foto beratnya itu, nanti saya foto.
Nah itu yang koin. Kalau yang uang kertas ada 1 koper juga nggak Pak? Enggak. Kalau uang kertas enggak gitu banyak. Enggak begitu banyak. Ditambah lagi uang dalam negeri saya masukkan ke guci, itu penuh gucinya itu saya buat. Uang koin juga Pak ya? Uang koin semua. Mungkin ada yang pernah nawarin Pak, uang Bapak berapa gitu. Tapi Bapak belum sempat lepas. Ada Pak, cuman karena rasanya harganya nggak pas, kita belum nggak lepas itu. Ada ya. Cuman karena mereka juga kayaknya mencari keuntungan besar, saya nggak mau. Mereka menawar terlalu rendah Pak ya? Iya, karena kita kalau sebagai kolektor ini kan sayang Pak. Betul. Banget kita dengan itu. Untuk ini sebagai orang awam yang kemarin mencoba informasi dari YouTube tuh, uang kertas tuh, uang kuno bisa bernilai ratusan juta bahkan miliar gitu. Karena memang kelangkaannya, tahunnya, kemudian bagus enggaknya, terus serinya, serinya, kondisinya, dan itu benar-benar langka terutama. Nah, rasanya Pak Haji Klimin itu nilai investasi yang luar biasa. Kalau kita tidak mengerti, kemudian kita jual begitu aja, rasanya sayang. Tapi kita tahan dulu, kita pelajari, mudah-mudahan Pak Haji Klimin ada rezekinya di situ gitu. Amin. Iya. Pak Klimin, ini omong-omong nih Bapak jadi kolektor seperti ini, apa ada yang ngikutin Pak dari anak-anak Pak? Menjadi kolektor juga seperti Bapak, hobinya sama gitu? Nggak ada. Justru nggak ada hobi, karena anak saya kan 2 perempuan. Tadi kan lupa saya, belum tadi kita putus tadi. Saya punya anak 2. Iya. Keduanya wanita. Iya. Yang pertama posisinya sekarang di Medan. Iya. Suami istri kerja di kantor gubernur. Iya. Kemudian yang kecil di Tangerang. Waktu muda, saya itu berkecimpung sebelum di Telkom, saya ada di Semanggi Timur. Semanggi Timur itu adalah suatu wadah seni, Pak. Seni tari, seni drama. Saya dulu penari ikut, ikut jadi pemain drama. Bahkan saya punya bermacam-macam judul naskah drama yang saya buat. Alhamdulillah waktu saya pindah ke Kisaran, saya pernah main di Kisaran drama. Tapi karena kesibukan kerja di Telkom itu terabaikan. Nah, waktu di Medan saya diminta untuk mengisi acara di radio-radio amatir, ya, untuk membawa puisi, pantun, membaca cerpen. Nah, itu udah saya lakukan waktu lajang Pak, waktu muda. Wah, tidak heran ya, jiwa seninya mulai dari muda ya Pak ya? Mulai muda. Jadi terakhir waktu setelah pensiun inilah, karena kegiatan itu sudah banyak yang longgar, kembali lagi dia datang kembali. Jadi sejak saya menulis waktu itu kalau nggak salah bencana mulai datang. Jadi kemarin kan saya kirim ke Dapentel seberat 3 kg tulisan saya. Udah saya kirim tuh ke Pak Ari Surajan. Iya, luar biasa, kebayang besarnya itu ya, banyaknya itu luar biasa nih. Ini Pak Klimin ini jiwa seni yang tinggi ini. Istimewanya Pak Ruli, Pak Haji Klimin ini puisinya yang sangat unik tuh dari inisial atau abjad yang sesuai dengan judul puisinya gitu. Betul. Gitu. Udah kebagian Pak, udah pernah. Pak Riki pasti udah pernah juga kan Pak Riki? Saya udah pernah. Udah pernah ya? Iya, saya juga udah pernah. Semuanya kayaknya udah pernah semua nih, luar biasa nih. Dan itu cepat sekali ya Pak Riki ya, kita dapatnya ya. Pak Klimin itu cepat sekali idenya gitu, langsung dituangkan, jadi gitu ya. Wah, dan mungkin udah lebih dari 100 buah, atau mungkin udah 200-300 lebih rasanya udah dibuat oleh Pak Haji Klimin nih. Berarti 200 atau 300 orang yang sudah pernah namanya di jadi dan bukan hanya nama orang aja Pak Ruli. Iya. Tapi misalnya Miraj dibuat, kemudian Tsunami dibuat gitu. Kemudian kemarin ada Israel, Yahudi dibuat. Wah, makin banyak lagi nih. Makin luas. Saya buat masalah deritanya Pak Ahmad Susila. Pensiunan yang sangat luar biasa, Bapak punya semangat baja, dan luar biasa. Itu anaknya yang 36 tahun menderita tidak bisa apa-apa, tapi dia luar biasa. Nah, kalau memang apa biar saya bacakan Pak, kebetulan supaya enak didengar. Udah, derita anakku, deritaku. Goresan karya Haji Klimin bin Sandiman.
terlahir tanpa daya dan tidak bisa apa-apa. Rasanya dari tanggung tak kuasa hati ini menerima. Inilah ujian Allah yang Maha Kuasa. Terlahir engkau tanpa bisa mengenyam indahnya dunia. Allah menurunkan cobaan yang harus aku terima. Andainya bisa aku meminta, biarlah derita ini aku yang menerima. Namun ketentuan Allah sudah benar adanya. Anakku lahir penuh derita tanpa aku bisa berbuat apa-apa. Kini sudah 36 tahun anakku berusia. Kursi roda kini tempat anakku menghabiskan waktu yang tersisa. Usaha tanpa henti demi anak-anakku tercinta. Dengan berulang kali aku bermohon dan mencoba. Engkau sebagai pejabat bagaikan menutup mata. Rasa hati bagaikan hancur dan terluka. Ingin menciri tanpa daya, tanpa sebuah kata. Tolong lihatlah derita anakku, deritaku juga. Andainya peraturan bisa dikecualikan, anakku tidak terus-menerus penuh sengsara. Kini tubuhku terasa letih mengharap uluran tanganmu yang tak kunjung tiba. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masih bisa. Untuk biaya anakku berobat, uangku tidak ada. Itulah pembacaan puisi derita anakku. Tapi tak kalah juga bagusnya Denny dari nama Denny Septianto Pak. Goresan Karya Haji Klimin bin Sandiman. Amat Susila ya Pak ya. Ini Denny tadi menggambarkan anak pensiun Telkom. Pak Klimin rasakan ya Pak ya terhadap sesama ya, dalam hal ini adalah nasib dari salah satu dari anak pensiunan Telkom juga. Klimin, ya. Ini sepertinya ada seolah-olah sebuah ketidakadilan gitu Pak ya, yang harus diterima oleh seorang Denny Septianto. Menurut pandangan Bapak gimana Pak? Saya bukan menganggap tidak keadilan, tidak. Karena Telkom itu punya aturan. Cuman saya membayangkan Pak, maka timbul saya seperti itu. Saya membayangkan seandainya Pak Ahmad Susilo sudah tidak ada, ibunya tidak ada, ini siapa yang punya yang merawat? Nah, kan ini Pak, kan di situ timbul perasaan kita. Kalau ada masih orang tuanya, mungkin Denny tidak akan tersia-sia. Seandainya nanti tidak ada, siapa merawat ini? Makanya tolonglah kalau memang bukalah mata hati. Nah, supaya dan Denny ini jangan berkepanjangan beritanya. Nah, siapa lagi? Dia adalah dari keluarga kita, keluarga besar Telkom. Nah, saya minta itu aja lah. Berilah pengecualian kepada Denny yang sangat menderita. Baik, ini banyak obat kan seperti itu. 25 tahun tidak tanggung lagi. Nah, tapi apakah tidak bisa kita buat pengecualian? Nah, mungkin ada kebijakan lain gitu ya Pak ya. Cerita Pak Klimin di awal sampai akhir ini garis besarnya adalah apa? Yang saya tanya begini, mungkin bagi Pak Klimin atau bagi saya juga, saya mulai merasakan setiap bentuk uang itu tahun berapa, bagaimana mendapatkannya, itu mengingatkan Pak Klimin akan apa yang terjadi saat itu ya Pak ya. Ya. Kenangan, nostalgia, memori ya, baik itu pahit ataupun manis, itu menjadi apa ya, hal yang menjadi membuat kaya diri Pak Klimin sekarang ya, yang membuat Pak Klimin bersyukur, selalu bersyukur ya Pak ya, seperti itu. Jadi itu betul Pak ya. Bapak masih ingat sekali koin pertama yang didapat, itu pas kapan, oleh siapa, Bapak sedang dalam kondisi apa, anak-anak sedang dalam usia berapa, ada hal manis apa yang terasa, hal pahit apa yang dialami. Itu sebuah memori ya Pak ya, seperti itu. Kenangan yang menjadi indah pada akhirnya menjadi selalu indah ya Pak ya. Saya bisa merasakan itu Pak, saya sekarang bisa merasakan itu. Itulah ternyata ya salah satu yang didapat dari seorang kolektor itu. Tadi apa ada uang koin atau yang kertas tuh yang paling disayang sama Pak Haji Klimin tuh yang mana Pak? Semua Pak. Wah, semua ya? Biasa. Semua. Tidak terkecuali. Semua hobi Pak. Jadi kalau saya mendalami hobi itu nggak tanggung-tanggung Pak. Seperti saya hobi bunga. Hobi bunga itu saya sampai mendalami
ini bunganya maunya seperti apa. Waduh, luar biasa ya. Sifatnya seperti apa Pak ya? Punya sifat sendiri ya. Cara sama bunga gitu. Tahu Karakteristik. keinginan Penuh. Bunga juga penuh di rumah. Sampingnya muat. Iya. Anjing hobinya. Artinya nih Pak Klimin, kalau uang tadi dianggap sama semua, tidak ada yang paling disukai, artinya kalau satu bisa dilepas, yang lain pun juga bisa dilepas sebenarnya Pak ya. Tidak ada yang harus dipegang, itu tidak ada ya. Nggak ada. Karena Pak Rudi, Ya, Pak Pak Haji Riki. Klimin juga pernah hobi luar biasa Apa itu Pak? ikan loan sama ikan cupang. Oh gitu. Boleh sedikit cerita nih Pak. Iya Pak. Saya waktu di Tanjung Balai Pak, itu kan luar biasa. Mereka adu ikan cupang ini. Oh iya. Ikan cupang ini kan dengan taruhan tinggi. Ya. Saya pikir apa salahnya nih kalau kita ternakkan ini bisa jadi uang. Betul. Kan begitu. Banyak peminatnya Pak ya. Saya mencari bibit ikan cupang ini Pak sampai ke Thailand. Luar biasa. Karena di Thailand tuh yang ikan yang paling bagus. Oh iya. Iya. Nggak tanggung-tanggung ya. Setelah saya ternak banyak, nah disitulah mungkin Allah mengasih sama saya sedikit masukkanlah. Kamu jual, kira-kira gitu Pak. Kamu piara untuk kamu jual. Ini dilaga, bikin taruhan. Ini kan pembuatan yang sehingga satu pun ikan itu tidak dijual dan saya berhenti. Nggak berkah gitu ya? Nggak. Karena kalau dibeli bikin taruhan, yang ikut berdosa kan saya gitu. Jadi waktu itu saya berhenti. Iya. Kemudian saya piara burung banyak Pak, hobi burung. Perkutut. Iya. Nah, jadi setiap pengajian saya mendengar ceramah bahwa burung itu kalau sendirian jangan dipiara. Kalau dia ada pasangannya boleh. Saya lepas Pak semuanya. Oh. Saya lepas semua. Iya. Saya kasih sama orang-orang, saya lepas. Tapi insya Allah dia di dekat rumah itu sekarang. Oh iya. Manggung-manggung di atas rumah. Tetap terdengar suaranya Pak ya. Kalau kita bicara bahagia, sejahtera, dan sukses, ini role model yang sangat bagus Pak Haji Klimin itu. Betul. Dan itu kuncinya banyak atau faktornya banyak. Tadi menekuni hobi yang sesuai passion. Betul. Itu ada hobi yang ini kurang bagus, itu ditinggalkan. Dan satu pertanyaan lagi Pak, singkat aja. Ini akan diapakan uang kuno ini nih Pak, supaya menjadi berkah? Rencana saya Pak, kalau uang koin ini ada yang membeli laku dijual, itu sebagian itu nanti kita akan infakkan, sebagian kita manfaatkan. Ya boleh kita bagi-bagi, karena itu kan itu rezeki dari Allah. Iya. Baik, makasih Pak. Mungkin ada closing statement dari Pak Ruli dulu Pak. Pak Haji Klimin, luar biasa sekali pelajaran yang didapat hari ini. Tentu juga kepada para penonton nanti ya di channel Small and Smart ini, bahwa kebaikan itu harus dipupuk ya, apapun yang terjadi ya Pak ya. Dan juga selalu melihat dengan keindahan Pak, itu mengasah nurani kita Pak ya, untuk selalu menjaga niat baik kita selalu seperti itu ya. Satunya dengan cara hobi dari Pak Klimin ini. Luar biasa Pak, terima kasih banyak untuk sharingnya. Kesempatannya makasih banyak Pak Riki. Terima kasih Pak Ruli. Terakhir closing statement dari Pak Haji Klimin nih. Supaya kita menjadi manusia yang bermanfaat. Ya intinya hidup ini harus sabar, percaya ketentuan itu datangnya dari Allah. Semua hidup ini sudah diatur, tinggal menjalani. Yang penting kita terima apa adanya, jangan apa adanya. Insya Allah Pak, apabila kita menerima syukur kepada pemberian Allah, kita tidak akan merasa terganggu jiwa. Tapi kalau kita tidak merasa syukur atas apa yang diberikan Allah, pasti kita merasa kekurangan. Tapi kopilah apa yang diberi Allah, sedikit cukup daripada banyak kekurangan. Makanya kita apapun dari Allah, itulah yang terbaik buat kita sebagai hambanya. Sobat Small and Smart, bagaimana? Kita sudah menyimak, mendengarkan kisah hidup Haji Klimin, sepenggal hidupnya, dari mulai bekerja hingga masa pensiun dalam baktinya kepada sesama pensiunan dan juga orang-orang di sekitarnya, terutama mengenai hobi, khususnya koleksi mata uang kuno dari Haji Klimin. Jangan lupa saksikan di episode berikutnya hanya di Small and Smart Channel. Tetap berkarya, tetap semangat, menebar manfaat.
bagi orang banyak. Sampai jumpa.